Bila kali terakhir ibu bahagia? Ya. Assalamualaikum. Iya sayang, aku memang ngasih untuk masyarakat Keranjingan. Selalu ada orang tanya Kak Jura, kat rumah kau ada bibik ke? Ada. Misimu belum selesai. Kembalilah ke Indonesia. Lucu ya, orang udah sedekah tapi malah dinyinyirin. Mau siapapun itu deh, mau artis, mau pengusaha, apapun itu, kalau mereka udah niat baik, mau sedekah 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, itu kalian tuh hargai niat baiknya dia deh. Masa hal-hal kayak begini kalian harus permasalahkan hanya gara-gara dia artis sih? Jangan terus banding-bandingin deh. Itu kayak nggak pantas banget. Kalian tuh IQ kalian pantas dibilang IQ 78. Mas. Lo tahu nggak sih niat baik itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Dulu dihujat disuruh pulang ke Malaysia. Setelah pulang ke Malaysia, sekarang Mas Aisar Khalid disuruh balik lagi ke Indonesia oleh netizen. Karena sewaktu beliau ngonten di Indonesia berbagi bersedekah, anehnya segelintir netizen di Indonesia menuduh Mas Aisar Khalid cari follower lah, cari inilah, cari itulah. Sehingga Mas Aisar Khalid mungkin tak tahan ya, atau mungkin punya rencana lain dan sekarang beliau sudah sampai di Malaysia lagi. Padahal beliau mempunyai misi untuk masak-masak besar keliling Indonesia. Seperti apa sih keresahan netizen ketika Mas Aisar Khalid pulang ke Malaysia? Dan teruntuk sahabat-sahabatku semua, saya ingin memberikan informasi ya. Kenapa sih segelintir masyarakat di Indonesia kalau ada orang yang bersedekah lewat media sosial, kalian suka mengata-ngatain, suka menghujat. Bahkan artis Indonesia ketika bersedekah pun kalian juga hujat. Sedekah kok cuma sedikit, sedekah kok cuma beras 5 kilo. Kenapa pemikiran Anda masih seperti itu? Nah, satu lagi. Saya sendiri juga sering dihujat oleh netizen 78, tapi saya abaikan. Tentang kebaikan orang Malaysia yang sering saya reaction, tentang bos-bos Malaysia yang sering saya reaction. Ujung-ujungnya netizen 78, ini orang pembela Malaysia. Padahal tujuan saya bukan seperti itu sahabatku semua. Tujuan saya untuk menginspirasi kita semua. Jadi tidak semuanya orang di Malaysia itu jahat-jahat. Dan tidak semuanya orang di Indonesia itu baik semuanya. Mana-mana negara ada orang baik, ada jahat. Karena banyak sekali beredar video lagi-lagi tentang TKI yang bekerja di Malaysia. Kasus-kasus yang sudah selesai diupload kembali. Orang Malaysia suka merendahkan orang Indonesia lah. Bos Malaysia suka menghina orang Indonesia lah. Itu sering bermunculan. Tapi pada faktanya orang Malaysia begitu sangat perhatian loh dengan orang Indonesia. Banyak pengusaha-pengusaha daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia, mereka bersedekah. Dan inilah videonya. Mari kita reaction bersama-sama. Misimu belum selesai. Kembalilah ke Indonesia. Mas Aisar Khalid diharapkan netizen di Indonesia untuk kembali lagi. Karena misinya belum selesai. Sebenarnya Mas Aisar Khalid punya misi sangat bagus. Beliau ingin masak-masak besar keliling Indonesia. Tetapi entah kenapa beliau sekarang kembali pulang. Aisar bilang dalam live-nya bahwa dia tidak akan kembali ke Indonesia setelah umroh. Terus istri saya nangis. Ibu-ibu se-Indonesia juga nangis. Lah ini kan repot. Aisar itu punya negara. Dan ia pasti kembali ke negerinya sendiri. Yang paling penting dalam hal ini bagi kita rakyat Indonesia adalah bukan keberadaan jasad Aisar untuk terus berada di sini, melainkan keberadaan pesan-pesan kemanusiaan Aisar Masya Allah. untuk terus kita dekati, untuk terus kita amalkan dalam hidup ini. Rakyat bantu rakyat adalah kalimat yang tertulis pada bagian belakang bajunya Aisar. Merupakan pesan bagi kita untuk hari ini dan ke depan nanti. Kita akan tetap saling membantu. Membantu saudara kita yang sedang merintih.
membantu tetangga kita yang mungkin saja masih kekurangan nasi. Rakyat bantu rakyat adalah isyarat ketika para pejabat di negeri ini sudah tak lagi peduli kepada mereka yang melolong rintih meminta uluran tangan. Rakyat bantu rakyat adalah semangat untuk memperkuat diri sendiri. Lagi pula, seperti yang ditulis oleh Aisar sendiri di bionya, dia punya misi untuk membantu seluruh rakyat Betul Indonesia. sekali, Mas. Jika kelak lama dia tidak kembali, ya katakan kepadanya, "Hai Aisar, misimu belum selesai di sini. Masih banyak rakyat di negeri ini yang membutuhkan manusia yang punya hati nurani. Hai Aisar, jangan lupa di sini. Hai Aisar, jangan tidur terlalu malam, agar engkau bisa datang pagi-pagi ke sini." Masya Allah. Masnya begitu sangat menangis ya, mengenang kebaikan Mas Aisar Khalid ketika beliau berada di Indonesia, membantu masyarakat yang memerlukan. Bahkan beliau begitu sangat ramah tamah ketika bertemu orang-orang yang kurang mampu. Panti asuhan, anak yatim piatu, banyak terbantu oleh Mas Aisar Khalid. Bahkan beliau sampai-sampai memberikan hadiah umroh kepada 300 orang. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa ya. Ya memang beliau bekerja sama dengan para usahawan di Indonesia. Ya memang beliau berjualan, tetapi keuntungannya untuk para netizen yang ada di Indonesia yang memerlukan. Selalu ada orang tanya Kak Jura, kat rumah kau ada bibik ke? Ada. Alhamdulillah ada. Kak Jura, sebab korang tengok Kak Jura bisnes kan, ke hulu kilir mestilah ada pembantu kat rumah yang menjaga kat rumah ni dan jaga anak-anak Kak Jura. And alhamdulillah, itulah bibik Kak Jura. Bik, sini sikit Bik. Bibik Kak Jura ni dah 5 tahun kerja dengan Kak Jura, 5 dek. tahun. Daripada dulu dia tak ada permit. Masa datang dulu tak ada permit, dia Kak Jura usahakan sampai dia dapat permit. Alhamdulillah, dia dah bekerja secara sah dengan Kak Jura sekarang. And korang tahu tak? Bagus tau kerja dengan Kak Jura. Bik, best ke kerja okey ke? Best sangat. Aku ni nampak je macam ni, tapi tak adalah aku ni menggarang, menjerit-jerit kat rumah marah dia ke, tak ada. Kan? Bebas. Aku punya bibi boleh tidur petang tau. Engkau ada majikan boleh kasih pembantu rumah dia tidur waktu petang. Dia dah habis kerja sekejap lagi, dia dah penat-penat, dia nak tidur, dia tidur le. Asalkan kerja rumah semua siap. Kalau kerja rumah tak siap tu kan aku marah. Lagi satu Bik, apa lagi bagus best kerja dengan saya Bik? Tak cerewet. Tak cerewet. Lagi satu Bik, tiap-tiap tahun macam mana Bik? Tiap-tiap tahun pergi holiday. Hai, tiap-tiap tahun pergi holiday. Tapi dalam Malaysia, walaupun dalam Malaysia tiap-tiap kali Kak Jura pergi holiday mana-mana pun selalu memang Kak Jura bawa ambil bilik asing. Lepas tu tiap-tiap tahun aku kita pergi overseas aku sampai bibi orang custom sampai tanya bibi apa Bik? Orang yang dekat immigration tu tanya apa Bik? Bosnya Sultan ke? Dia ingat Sampai diajak jalan-jalan ke luar negara. Sebab pasport dia chop. Penuh chop. Satu buku tu penuh chop. Tahun sebelum tu kita pergi Thailand lah, kita pergi Singapura. Tahun lepas bawa dia pergi Kashmir. Tahun ni bibi kita nak pergi Switzerland. Masya Allah. Tahun ni nak pergi Switzerland. Tu alhamdulillah rezeki Kak Jura ada bibi yang baik 5 tahun. Anak Kak Jura semua memang rapat dengan dia. Kalau Kak Jura tak ada rumah pun tak ada masalah. Bibi memang boleh tidur. Anak Kak Jura semua boleh, tak ada masalah. Tu alhamdulillah. Engkau ada bibi, jagalah baik-baik. Janganlah bibi nak kekal lama kerja, kau pun janganlah cerewet sangat. Ni kadang-kadang ada bibi sebut tak kena. Orang tu penat nak rehat pun tak boleh. Ini macam Kak Jura alhamdulillah. Kalau penat dah habis kerja nak tidur petang, tidurlah sementara anak Kak Jura belum balik sekolah kan. Dah balik sekolah kan, anak Kak Jura nak makan apa semua, dia nak kena bangun lah kan. Jadi kalau kata setakat kerja rumah ni janji tak cerewet lah. Tak adalah kata nak kena licin manjang rumah aku, tak ada. Asal bersih rumah, tak bersepah balik, ada dapur pun bersih apa semua, alhamdulillah. Lepas tu orang kata apa? Makan pun simple. Makan pun senang. Rumah Kak Jura tak banyak lauk. Berapa lauk je kita beli? Satu hari 2 lauk je beli. Satu lauk sayur, satu lauk main. Tak ada lauk banyak-banyak, tak ada. Senang. Kadang-kadang kalau kata bibi balik, bibi tak masak, macam tak ada banyak, tak ada barang kat dalam peti. Senang dah order ataupun kita pergi makan kat luar je. Dengan bibi sekali makan kat luar. Senang. Hidup kita senang, Dik. Kau nak ada pembantu rumah kekal lama dengan kau,
Kita pun orang kata apa, kita ni memerlukan antara satu sama lain. Aku perlukan dia, dia pun perlukan aku sebagai majikan, kita pun perlukan dia sebagai pembantu duduk rumah. Jadi kena ada toleransi. Tak boleh kata kita nak jadi bos manjang, semua nak ikut cakap kita pun. Lama-lama nanti kalau dia tak selesa pun tak best juga. Tapi dia rugilah. Orang kata kalau tak kerja dengan aku dia rugi. Kalau dia pergi cari majikan lain, dia takkan jumpa majikan yang nak rajin nak bawa dia pergi holiday tiap-tiap tahun. Hari dia je bergaduh je. Ya. Ya. Bila kali terakhir ibu bahagia? Jawabnya. Assalamualaikum. Ibu, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Nama ibu apa? Namanya Suryati. Suryati. Ibu Suryati. Nama saya Sehari Ibu. Saya dari Malaysia. Masya Hari Allah, ini Cikgu Sari. tujuan kedatangan aku ke Indonesia, khususnya Jakarta, ingin beri kebahagiaan. Jika ibu dapat jawab 3 soalan aku, mau nggak? Mau. Apa? Soalan mudah-mudah aja, ibu tenang-tenang aja. Ibu Suryati aslinya Jakarta. Iya. Ibu sekarang umur berapa? Saya umur 49. 49. Di sini ibu ada keluarga atau tinggal keseorangan aja? Ada keluarga. Ada keluarga. Saya akan nanya 3 soalan. Jika ibu berjaya jawab, akan diberikan hadiah gitu. Soalan pertama, bila kali terakhir ibu bahagia? Bahagia. Jawabnya. Sekarang bahagia? Bahagia. Ibu Masya faham Allah. ngerti maksud bahagia? Enggak ngerti. Maaf, ingin nanya, dalam bahasa Indonesianya bahagianya apa? Senang. Senang. Ya. Oh, maaf, gue tahu. Bila kali terakhir ibu rasa bahagia? Adab orang Malaysia itu luar biasa. Sekarang Mau senang. bertanya saja maaf. Senang. Pertama-tama. Bisa biayain anak. Senang. Oh, senang. Okey. Good. Okey, nombor 2. Bila kali terakhir ibu makan yang enak-enak? Alhamdulillah, enak. Sekarang makan enak? Kali terakhir ibu makan bebek, makan iga, makan sapi gitu. Bila? The last time you eat? Alhamdulillah. Masih makan enak. Sekarang ibu buka puasa makan apa? Nggak tahu nanti. Selalunya makan apa? Ibunya ini jenis orang yang bakwan. bersyukur. Lontong sama bakwan. Iya. Kenapa nggak makan iga, sate? Ya, nggak ada uangnya lah. Nggak ada uang. Kenapa mahalnya? Mahal. Okey. Nomor Masya 3 Allah. ibu. Ini yang paling susah, paling sulit pertanyaannya. Soalan sekarang, apa harapan ibu untuk lebaran ini? Ya bisa kumpul sama keluarga, sama anak, sama orang tua. Ibu adakah ibu Masya akan Allah, balik simple ke kampung, pulang ke keinginan ibunya. Orang tua saya ada di sini semua. Semua di sini. Jadi semua nanti kumpulnya di sini. Iya, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Selalu lebarannya juadah apa ibu makan di pagi lebaran? Ya paling bikin opor sama ketupat sama Opor. sayur. Oh, opor ketupat Iya. sayur. Okey, nanti anak-anak ibu semuanya akan berkumpul di pagi lebaran tu dimakan itu. Iya, habis sholat Id nanti ke makam orang tua dulu. Makam orang tua. bapak, baru makan sama anak dan ibu. Ibu percaya sama Allah? Percaya. Betul. Betul. Ibu sayang sama Rasul? Sayang lah. Ibu percaya yang rezeki ni Masya semua Allah. Allah punya? Iya. Ibu percaya yang hari ini Allah detikkan hati aku untuk datang jumpa ibu untuk memberi rezeki? Iya. Percaya. Percaya? Rezeki Ayo dari kita- Allah. Ayo kita lihat rezeki apa yang ada. Mau aku buka atau ibu buka sendiri? Bapak aja yang buka. Makasih. Ibu sudah sedia? Iya. Aku pengen satu aja. Dijaganya elok-elok. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu ibu? Adakah ibu fikir hari ini Masya ibu akan Allah. dapat kalung berlian? Tidak, ini rezeki dari Allah. Suka ibu? Suka banget, saya nggak punya. Terima kasih banyak Cikgu Sari, orang baik daripada Malaysia. Masa lebarannya nanti. Anda begitu luar biasa ketika berada di Indonesia. Dia lebaran bu. Kebaikan Anda pasti akan dikenang sampai bila-bila masa. Amin, alhamdulillah. Disimpan di situ. Makasih ya. Ini rezeki buat ibu. Tahniah kita sudah jawab 3 soalan. Masya Allah. Jaga diri ibu ya. Ya, makasih. Jaga betul-betul ya itu. Ini rezeki. Doakan aja saya. Saya dari Malaysia ini, bukan dari sini. Okey, makasih. Selamat bertugas ibu. Ya, jaga diri ya. Terima kasih orang baik daripada Malaysia. Hai guys, aku mau mengomentari komen kakak ini pakai VT aja ya. Setahu saya sedekah itu nggak dipamerkan. Banyak kok yang sedekah bu, termasuk F atau yang lain, tapi bukan untuk cari cuan bu. Terus pakai emoticon ngakak gitu. Oke, sebelum kita membahas Kasih masalah paham, sedekah Mbak. persedekahan, masalah cuan-cuanan, aku mau ingetin satu lagi. Kalau memang Anda itu fansnya F, maaf ya, kita udah nggak senggol-senggol, nggak bahas-bahas siapapun. Tapi Anda selaku fans F yang datang ke akun saya mau ngapain? Kepoin siapa sayang? Kami udah move on. Kok kamu belum?
perihal sedekah dikontenin itu lebih baik daripada mengumbar video atau konten tentang kemaksiatan. Betul sekali. Mohon maaf, idola kami tidak menganut sistem pacaran. Seperti yang kakak tahu, dalam Islam itu pacaran haram. Terus kontennya sedekah. Terus kakak berharap idola kami mau buat konten apa? Sekarang ini kita itu udah haus akan konten-konten positif. Sekarang Betul itu sekali, orang Mbak. buat konten itu udah nggak ngotak sih Betul sebenarnya. sekali. Kenapa aku bilang gitu? Karena mereka melakukan segala hal, segala cara, segala ide yang penting viral dan dapat cuan. Dan cuannya itu nggak jelas mau dikemanain. Beda lagi dengan Aisar, dia buat konten video, berbagi, bersedekah. Kalaupun kontennya nanti menghasilkan uang, kamu nggak tahu ya bahwa visi-misi Aisar itu adalah dari rakyat untuk rakyat. Betul sekali. Udah kayak slogan anggota DPR aja nih, ups. Aku jarang banget loh sejulit ini mengomentari orang, tapi aku udah bosen banget dengan Sabar, Mbak, sabar. kata-kata macam ini. Iya. Terus kalian pengennya konten yang kayak gimana? Yang kalian damba-dambakan. Kalau zaman sekarang, di era sekarang, orang sudah bangga dengan konten kemaksiatan. Kenapa kita tidak bangga dengan konten berbagi? Betul sekali. Segala sesuatu itu, setahu aku, itu tergantung niatnya. Siapa tahu orang niatnya berbagi itu memang ikhlas untuk berbagi dan berharap banyak orang yang bisa mencontoh cara Betul. tersebut, bisa mencontoh konten tersebut. Jadi semua orang tergerak hatinya. Kita nggak pernah tahu loh, ada konten-konten tertentu yang mendatangkan hidayah bagi orang lain. Jangan sampai konten yang kita buat itu bukan mendatangkan hidayah, tapi mendatangkan mudarat bagi orang lain. Itu yang salah. Semoga ini mewakili buat kalian semua yang selalu ngomentarin model kayak gini. Sekali lagi Mbak, please kamu move on, oke? Kalau kamu nggak suka sama Aisar, nggak usah datang ke akun aku, karena kamu bakal sakit hati terus ngelihat aku cuap-cuap dan ngebahas tentang Aisar terus, ngebahas tentang kebaikan dan kekaguman kami terhadap Aisar. Lucu ya, orang udah sedekah tapi malah dinyinyirin. Mau siapapun itu deh, mau artis, mau pengusaha, apapun itu, kalau mereka udah niat baik, mau sedekah 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, itu kalian tuh hargai niat baik. Betul sekali, Mas. Masa hal-hal kayak begini kalian harus permasalahkan hanya gara-gara dia artis sih? Jangan terus banding-bandingin deh. Itu kayak nggak pantas banget. Kalian tuh IQ kalian pantas dibilang IQ 78 loh. Lo tahu nggak sih, niat baik itu tuh nggak bisa diukur dari nominal. Mas. Karena semua itu tuh niatnya sedekah. Udah, itu aja yang kalian pahami. Sedekah tuh ada yang dikeluarkan, ya itu dia niatnya sedekah. Apalagi DP nih, dia bukan cuma sumbang uang, dia juga sumbang beras loh. Betul, Mas. Bayangkan dia udah sedekah 10.000 ditambah beras 5 kg. Itu total paling sekitar 364 jutaan loh. Dan itu nggak sedikit uangnya. Masa kalian masih mengeluh hal-hal kayak gini dan nyinyirin loh? Gara-gara dia cuma artis. Ibaratnya gini, lu udah ngasih orang air karena dia haus, tapi dia ngamuk-ngamuk karena apa? Karena botolnya kecil. Jadi intinya jangan pernah ngeremehin kebaikan orang karena gak sesuai. Setuju, Mas. Setuju. Karena ketika orang sapa, senyum, mendoakan lu, itu semua bentuk dari sedekah juga loh. Ingat ya, sedekah itu urusan dia sama Tuhan, bukan gibahan lo. Iya sayang, aku memang ngasih Sekelas artis, papan untuk atas, masyarakat Keranjingan. cuma 10.000. Di mana? Astagfirullah. Kasih paham Mbak DP. Waduh. Mbak DP Persik sampai bersama hak Cin. masyarakat warga Jember khususnya di Keranjingan ya, itu 5.000, hampir 5.000 orang. 5.000 orang. Satu orangnya mendapatkan beras 5 kilo. Beras 5 kilo, dan bayangkan. mendapatkan 10.000 uang. Maksudnya di sini bisa buat jajan anak kecil, Betul. permen atau lauk pauk terserah lah. Nah itu peraturan dari orang tua saya supaya bisa rata dibagikan buat masyarakat Jember khususnya di Keranjingan. Beda lagi kalau untuk Sumbersari. Sumbersari itu ada 2.000 orang. Kalau misalkan di Sukorjo itu 2.000 orang, yaitu dari Paguyuban Perkasa, tempatnya kakak saya. Jadi memang semuanya dibagi rata di situ, hampir rata-rata segitu. Ya kalau misalkan ditanya di tempat saya yang di Lebak Bulus, yang memang kebetulan saya serahkan dan saya percayakan kemarin sama Bapak RT beserta Ibu RT di Lebak Bulus, itu sekitar 400.000, tapi sudah berupa beras, minyak, kecap, terus sirup, terus kemudian sarden. Nah dan itu untuk 1.000 orang gitu. Ya doakan ya, kalau misalkan mungkin uang 10.000 itu khusus di wilayah Keranjingan itu sedikit, yang katanya saya sekelas saya,
Yang penting saya sebagai anak harus nurut apa kata orang tua saya. Dan juga buat emasnya, aku doakan semoga semakin jaya terus ya, biar aku bisa kayak kamu gitu kan. Nah bisa kayak kamu, bisa kasih mungkin lebih daripada itu gitu ya Mas ya, karena kan aku belum sekaya kamu ya. Oke, sukses juga buat kamu ya. Salam kenal dari aku Dewi Persik. Mudah-mudahan jaya, sukses, dan kaya raya seperti kamu ya. Oh iya, tambahan lagi deh, sengaja dikontenin kan soalnya banyak yang tanya. Nanti kalau nggak dikontenin kok nggak berbagi, giliran dikontenin. Lah, cuman hari raya aja dikontenin, dipengumumin. Aduh, saya nggak perlu kasih tahu lah kayak gimana dan seperti apa. Orang sekeliling saya juga pun udah tahu kok. Dan yang kenal saya tahu kok. Saya bagaimana, kapan waktunya saya berbagi. Ataukah memang saya setiap tahun aja. Atau nggak setiap tahun atau kapanpun saya tuh berbagi atau enggak gitu. Nggak perlu saya harus keluar-keluar, hanya Allah yang maha tahu. Cuman kalau yang ini memang sengaja pingin kita kontenin aja gitu ya. Karena kayaknya enak deh kalau misalkan aku kontenin gitu ya. Gak apa-apa kan, sekali-sekali aku kontenin juga kan. Ya kan, biar sehat, biar badannya bugar, biar selalu positif terus sama orang, ya, oke, biar nggak bersuuzon dan berprasangka terus. Orang bersedekah berapapun itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang perlu kita apresiasi, kita contohi. Namun segelintir netizen di Indonesia, netizen 78 memang patut ya dijuluki netizen 78 karena nggak mikir pakai otak. Orang sedekah dinyinyirin, orang sudah berbuat baik dinyinyirin. Lalu Anda itu sudah berbuat apa? Mas Aisar Khalid ketika bersedekah di Indonesia dinyinyirin, disuruh pulang. Kamu memanfaatkan orang-orang Indonesia untuk mencari simpati, untuk mencari follower, acah-acah bersedekah. Sekarang sudah sampai di Malaysia, disuruh kembali pulang lagi. Mungkin Mas Aisar Khalid itu bingung ya ketika di Indonesia. Sudah berbuat baik tapi masih saja dihujat. Dan mungkin bukan hanya Mas Aisar Khalid saja. Sekelas artis saja. Mbak Dewi Persik ketika bersedekah uang 10.000 di dalam sampul ya. Uang 10.000 dengan beras 5 kilo. Dan itu dibagikan 5.000 orang loh. Kok sampai-sampainya nyinyirin sekelas artis cuma sedekah uang 10.000 sama dengan beras 5 kilo. Kedekut lah apalah. Untuk netizen 78, tolonglah ubah mentaliti kalian kalau ingin maju ke hadapan. Patut saja netizen 78 ini suka dengan berita bohong. Apalagi kalau beritanya berkaitan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Apalagi kalau dikaitkan dengan TKI di Malaysia yang sering inilah diitukanlah oleh orang Malaysia lah. Nanti komentarnya tuh jelek banget. Dan itu memang sering kali saya dapatkan di dalam video saya ini. Sebentar lagi ini netizen 78 akan muncul menghujat saya lah. Padahal kita bisa melihat sendiri ya. Pengusahawan daripada Malaysia ketika datang ke Indonesia, mereka itu bersedekah, berbuat baik. Tapi sayangnya kadang-kadang netizen 78 masih berkomentar yang bukan-bukan. Astagfirullahaladzim. Oke sahabat-sahabatku semua, dari sekian video ini tentang hal positif kita perlu mencontohinya. Tak kisahlah orang luar negara daripada manapun ketika datang ke Indonesia berbuat baik, kita patut apresiasi. Artis Indonesia ketika bersedekah berapapun mau divideokan di media sosial, kita patut apresiasi karena hal positif ini perlu dicontohi. Dan sekarang banyak sekali ya video-video kemaksiatan diupload di media sosial demi untuk mendapatkan penonton yang banyak. Tetapi kalian tidak pernah menghujatnya. Harusnya video-video bersedekah seperti ini perlu kita apresiasi. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan inspirasi kita semua dan menyadarkan netizen 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.